Halo teman-teman, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah konsep yang jujur aja jadi jantungnya perusahaan modern, integrasi proses bisnis. Nah, buat kalian nih, para calon pemimpin bisnis masa depan, ngertiin ini tuh bukan sekedar teori di kelas, tapi ini resep rahasia buat ngebangun perusahaan yang gesit dan bisa menang di persaingan. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita beberapa menit ke depan. Kita bakal mulai dari ngintip dapur perusahaan yang berantakan, terus kita bangun solusinya dari dasar, kenalan sama pahlawan teknologinya, sampai akhirnya kita sadar kalau semua ini bukan lagi cuma soal efisiensi, tapi soal strategi. Coba deh bayangin sebuah orkestra. Keren kan? Tapi gimana kalau pemain biolanya main lagu klasik, pemain trompetnya main jazz, terus drummernya ngerok? Hasilnya udah pasti bukan musik, tapi kebisingan. Nah, kira-kira begitulah yang terjadi di dalam perusahaan kalau tiap departemen jalan sendiri-sendiri. Pernah nggak sih kalian mungkin pas lagi magang atau kerja ngerasain hal ini? Tim sales nggak tahu stok barang di gudang sisa berapa, tim keuangan kayak hidup di planet lain. Ini tuh masalah yang umum banget dan dampaknya serius. Yuk kita lihat kenapa ini bisa terjadi. Nah, ini dia efek dominonya. Satu masalah kecil bisa merembet kemana-mana. Tim sales berhasil dapat order, keren. Tapi informasinya berhenti di situ. Akibatnya tim gudang nggak tahu mesti siapin barang, tim keuangan juga bingung ini nagihnya gimana. Dan yang paling parah, bos-bos di atas cuma bisa nerka-nerka aja, nggak punya data akurat buat ambil keputusan. Jadi ini bukan cuma masalah kurang komunikasi ya, ini masalah bisnis beneran. Data yang nggak sinkron bikin banyak kerjaan manual yang pastinya rawan salah. Keputusan jadi lambat, misalnya kapan harus beli stok baru. Ujung-ujungnya, ya potensi rugi, nggak main-main kan? Oke, kita udah lihat betapa kacaunya kalau semua jalan sendiri. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara bikin orkestra tadi jadi harmonis? Jawabannya, kita harus bangun fondasinya dulu, mulai dari unit terkecilnya. Gampangnya gini, semua yang dilakukan perusahaan, dari terima order sampai bayar gaji, itu namanya proses bisnis. Ada inputnya, ada aktivitasnya, ada outputnya. Anggap aja ini kayak kepingan-kepingan Lego yang nanti bakal kita sambungin. Nah, kalau tadi proses bisnis itu para musisinya, integrasi proses bisnis ini adalah dirijennya. Tugasnya bukan bikin semua orang main alat musik yang sama, tapi memastikan alunan musik dan informasinya nyambung, mengalir mulus dari satu bagian ke bagian lain, jadi satu kesatuan yang utuh. Bedanya kelihatan banget kan? Di kiri, itu dunia yang serba sendiri-sendiri, lambat, dan bikin frustrasi. Nah, di kanan, itu tujuan kita. Perusahaan di mana informasi ngalir bebas, kolaborasi gampang, dan gerakannya lincah. Terus gimana caranya pindah dari kolom kiri ke kolom kanan tadi? Nah, disinilah teknologi berperan. Kenalan yuk sama pahlawan dalam cerita kita, Sistem Enterprise Resource Planning, atau yang biasa disingkat ERP. Anggap aja ini sistem saraf pusatnya perusahaan. Ingat kan efek domino yang berantakan tadi? Coba bandingin sama yang ini. Begitu pesanan masuk ke sistem ERP, semua departemen terkait langsung tahu. Sales input order, stok di gudang otomatis kepotong, dan tim keuangan bisa langsung siapin invoice. Semuanya nyambung, transparan, dan real time. Jadi, apa sih kekuatan supernya ERP ini? Pertama, dia jadi single source of truth. Nggak ada lagi tuh data versi marketing, versi gudang. Cuma ada satu kebenaran. Kedua, datanya real time. Ketiga, tim sales bisa lihat data gudang, tim gudang bisa tahu order yang bakal masuk. Dan terakhir, banyak proses manual yang rawan salah jadi otomatis. Keren kan? Nah, sekarang bagian yang paling asik, hasilnya. Kalau semua tadi dijalanin dengan benar, apa sih untungnya buat perusahaan? Ini bukan lagi cuma soal ngindarin masalah, tapi soal dapetin keunggulan. Coba perhatiin, setiap poin ini adalah jawaban langsung dari masalah-masalah di awal tadi. Data jadi sinkron, keputusan jadi cepat. Tapi yang paling penting, ingat ini. Kalau jeroan perusahaan kita rapi dan lancar, pelanggan di luar sana pasti ngerasain. Layanannya jadi lebih cepat, akurat, dan pastinya lebih memuaskan. Kalau dari semua pembahasan kita hari ini, ada satu hal yang harus banget kalian ingat. Apa itu? Jawabannya ada di angka ini. Satu sumber kebenaran. Kekuatan terbesarnya itu menyatukan semua informasi di satu tempat. Nggak ada lagi debat kusir soal laporan siapa yang benar. Cuma ada satu data dan semua orang jalan berdasarkan itu. Ini benar-benar game changer. Sampai di sini, mungkin ada yang mikir, wah ini sih urusan anak IT banget. Tunggu dulu. Justru di bagian terakhir ini, kita bakal naikin level diskusinya. Karena integrasi itu bukan sekedar proyek teknis, tapi ini adalah keputusan strategis.
Punya sistem ERP super canggih itu bakal percuma kalau nggak nyambung sama tujuan utama perusahaan. Perusahaan kalian mau jadi yang paling murah, berarti integrasinya harus fokus buat nekan biaya. Mau jadi yang paling disayang pelanggan, berarti integrasinya harus bikin layanan pelanggan jadi luar biasa. Intinya satu, teknologi harus melayani strategi, bukan sebaliknya. Dan ini teman-teman adalah kesimpulan paling pentingnya. Beli sistem ERP mahal-mahal tapi nggak benar-benar mengintegrasikan proses bisnis, itu sama aja kayak beli mobil sport tapi cuma dipajang di garasi. Keren sih, tapi nggak ada gunanya. Integrasilah yang ngebuka kekuatan sebenarnya dari teknologi itu. Jadi, sebagai penutup, lain kali kalian menganalisis sebuah perusahaan yang kelihatannya lagi kesulitan, coba tanyakan ini. Masalahnya ada di teknologinya atau di integrasinya? Kemampuan buat melihat lebih dalam dari sekedar gejala, inilah yang nantinya bakal membedakan kalian sebagai pemimpin-pemimpin hebat di masa depan. Terima kasih sudah menyimak.